Lebaran biasanya dimanfaatkan oleh umat muslim untuk bersilaturahmi, baik itu ke saudara sesama muslim ataupun non-muslim. Dan People and Inspiration kali ini akan menemui sosok muda Nahdlatul Ulama yang kerap kali mengkampanyekan kerukunan antar umat beragama. Syafiq Ali. Hari Raya Idul Fitri dirayakan sebagai hari kemenangan bagi umat Islam setelah sebulan berpuasa menahan hawa nafsu buruk. Sehingga umat yang sukses berpuasa dianggap lahir kembali sebagai manusia baru yang suci dari dosa. Idul Fitri juga menjadi momentum bersilaturahmi, membangun tali persaudaraan baik dengan sesama muslim maupun dengan penganut agama lain. Hidup sebagai manusia Islam yang bersahabat dan membangun kesejahteraan bersama sebagai manusia adalah juga hal yang diyakini Syafiq Ali, sosok muda Nahdlatul Ulama yang hari-harinya disibukkan dengan berbagai kegiatan di Lembaga Anak Muda Kaum Nahdiyin. Di suasana Lebaran ini, kami pun berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan anak muda yang satu ini. Assalamualaikum Mas Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bicara soal Mas Syafiq sendiri adalah seorang sosok yang tumbuh di lingkungan Islam tradisi lah ya. Yeah. Bicara soal Lebaran, biasanya hal-hal yang kemudian dilakukan seperti apa? Ya kalau yang saya ingat ya, saya kenal tentang Lebaran kalau di kampung kan takbir keliling. Jadi yang ditunggu-tunggu kalau buat anak-anak itu takbir keliling. Takbir kelilingnya. Nah, ya, baru besoknya kan sholat Id. Terus silaturahmi ke tetangga terdekat, biasanya kan kanan kiri. Kalau di kampung saya tuh bisa silaturahminya bisa satu RT full, didatengin semua. Gak cuma satu gang aja? Bukan cuma satu gang, full satu RT itu didatengin semua, 100 rumah biasanya. Itu didatengin semua 100 rumah. Akrab, baru nanti ya. ke saudara-saudara yang ini. Ya. Oke. Ya, soal momen Lebaran tentu saja ini adalah momen untuk bersilaturahmi lah ya. Bagaimana ini bisa menjadi satu momen akhirnya untuk bisa saling memaafkan dan lain sebagainya. Yang menarik adalah banyak kejadian-kejadian lah ya yang tentu saja ini berujung menjadi sebuah konflik yang ada di sekitar kita gitu. Bagaimana sebetulnya momen Lebaran ini ataupun momen silaturahmi ini juga bisa dimanfaatkan untuk akhirnya mungkin bisa menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan yang terjadi belakangan. Ya. Kalau di kampung saya sendiri itu sebenarnya misal kayak konflik gitu ya terkait isu agama itu nggak ada lah ya, belum pernah. Bahkan di kampung saya itu, saya kecil di situ itu ada desa di mana itu madrasah saya itu nggak nyampe 1 kilometer dari madrasah, dari masjid itu ada gereja. Gereja Kristen yang itu udah lama, pokoknya sejak saya kecil itu udah ada. Terus tahun 90-an awal tuh berdiri lagi gereja Katolik. Nah, ya, gede juga. Itu ya juga nggak sampai 1 kilometer dari masjid dan madrasah dan nggak ada persoalan. Jadi kalau di lingkungan saya kecil yang mayoritas NU, yang di kampung ya, tradisional, problem misal antar agama, antar umat beragama itu nggak ada. Makanya ketika saya lihat misal justru di kota-kota atau di beberapa tempat yang lain itu seolah-olah ketegangan antar umat beragama itu terjadi ya, saya tidak tahu itu faktornya kenapa, tapi saya lihat bahwa ya di ajaran Islam pada dasarnya misal di lingkungan NU itu ya nggak ada pandangan yang sifatnya membenci atau memusuhi, itu nggak ada ya. Makanya mungkin konteks kalau Lebaran ya itu momen kita untuk berefleksi ya. Karena kan dengan puasa diasumsikan kan kita mensucikan diri, kita menjaga dari banyak hal gitu untuk bertindak lebih hati-hati dan bla bla bla. Dalam konteks itu urusannya sama Tuhan. Puasa itu kan untuk Tuhan. Nah, konteks Lebaran kan kita punya salah dalam konteks kehidupan sosial ya. Kita ya bermaaf-maafan terhadap sesama manusia yang memang mungkin kita punya salah. Yang pertama-tama tentu yang terdekat, yang sekitar dan seterusnya. Ya, konflik muncul dari kita yang tidak intoleransi, katakanlah seperti itu. Mungkin bisa nggak sih dikatakan seperti itu, Mas Syafiq? Ya, saya kira ada banyak hal ya kenapa konflik terjadi. Tidak selalu karena orang punya pandangan intoleran ya. Saya kira konflik itu terjadi pertama memang karena kurang pemahaman antar satu sama lain. Kalau saya tidak begitu kenal masnya, gitu kan, itu juga kemungkinan konfliknya lebih tinggi. Karena yang ada itu prasangka. Saya kecil di
lingkungan santri, di lingkungan NU, terus besar dalam lingkungan pesantren. Dari kecil ya udah ibaratnya belajar ngaji. Pokoknya kalau nggak ngaji itu dimarahin orang tua lah. Ibaratnya dari kecil udah ini menghafalkan beberapa kitab, udah tradisinya udah gitu, udah diajarin puasa dan bla bla bla. Nah, dan homogen. Saya tinggal di masyarakat yang praktis sebagian besar NU. Itu kan. Tetapi ketika dan dulu saya mungkin punya persepsi tentang umat agama lain, terutama mungkin tentang orang Kristen itu seperti apa. Persepsinya seperti apa? Ya, waktu itu saya punya persepsi kalau dulu bayangannya sih kalau di kampung, kayaknya kalau orang Kristen itu makmur gitu kan. Kalau yang Islam tuh miskin-miskin. Karena kan kebetulan di lingkungan saya realitanya kalau di lingkungan saya yang mayoritas itu NU itu rata-rata kan bertani, yang ini ekonominya pas-pasan gitu. Ada punya persepsi tertentu. Tetapi ketika makin besar saya punya banyak teman yang non muslim, persepsi-persepsi seperti itu kan juga hilang. Apalagi saya sempat kuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara yang itu sekolahnya para calon pastor ibarat ya mayoritasnya Katolik. Saya waktu itu di kelas tuh ya satu-satunya yang Muslim mungkin, atau ada dua tapi yang satu nggak aktif, saya satu-satunya yang Muslim. Saya jadi kenal mereka. Mereka ini juga manusia seperti kita, gitu kan. Yang namanya umat agama apapun tuh ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang punya karakter yang menyenangkan, ada yang punya karakter yang tidak menyenangkan. Itu karakter manusia, bukan kesannya karakter umat agama A atau tertentu, B. Nah, saya kira konflik itu satu faktor memang karena pemahaman yang tidak begitu baik antar masing-masing. Jadi orang tidak kenal gitu kan, jadi tidak mengenali. Yang kedua memang ada faktor ideologi saya kira. Yang sekarang itu memang banyak ideologi-ideologi yang ya sifatnya dia intoleran gitu loh. Dia punya kebencian terhadap yang lain yang itu didengungkan terus-menerus di internet, di Facebook, di Twitter, di blog kita kan, di web-web itu kita banyak baca gitu kan. Terkait dengan gaya bicara dari Nahdliyin lah ya, atau mungkin ini yang kemudian unik lah, dikatakan ada sesuatu yang bisa dipetik di balik jokes-jokes yang memang biasanya disampaikan ketika ngobrol sehari-hari. Mungkin Mas Hafik ada pengalaman lah ya yang mungkin diperoleh dari guru-guru yang dulu sempat mengajarkan gitu. Ada satu solusi yang ini justru didapatnya dari jokes keseharian yang biasa dilakukan. Kalau di lingkungan NU itu kan sebenarnya antara ini NU itu kan hasil dari dialektika antara nilai-nilai Islam yang diajarkan di Quran hadis dan juga sama nilai-nilai Jawa terutama karena basis NU sebagian besar di Jawa. Jawa yang kultur harmoni, yang nggak suka ribut, nah ini kan juga Islam yang juga mengajarkan bertetangga itu baik. Menjadi NU itu dalam menjadi komunal kan. Di pesantren yang satu gotakan itu bisa 15 orang gitu kan. Tidur bisa di masjid di mana aja. Jadi memang karakternya kuat komunal sehingga solidaritasnya juga sangat kuat dan juga dengan ajaran-ajaran Islam yang saya kira juga mengedepankan atau memerintahkan untuk punya solidaritas sosial gitu kan sama fakir, miskin, yatim atau tetangga yang tidak mampu. Nah, itu pada dasarnya NU itu kan itu karakter Islam yang komunal. Jadi punya masalah ini ya biasa guyonan, kita jago ngobrol habis tahlilan, habis perjanjian, habis khataman Quran itu ya orang pasti ada suasana ngobrolnya dan ya biasa ada joke-joke itu misal. Di lingkungan teman-teman NU ini udah mafhum. Jadi ceritanya ada kiai, ini ibaratnya ini mencari menantu. Jadi ada dipanggil satu. Nah, ditanya, jenengmu namamu siapa? Oh, nama saya Falah ya. Oh, jadi hafal surat Al-Falah. Oh, insya Allah. Akhirnya dia disuruh ngucapin. Karena pendek kan? Suratnya itu pendek. Gitu kan? Datang lagi udah bisa ditambahin lagi. Kalau kamu namanya siapa? Oh, saya Anas, Yai. Jadi hafal juga surat Anas. Insya Allah ngucapin kan. Pulang udah binah dan seterusnya. Nah, yang ketiga ini datang, jenengmu siapa le? Nah, dia agak gemeter. Nah, kenapa ini? Wah, nami kulo Ali Imron ya itu biasa dipanggil Kulhu. Ali Imron kan panjang, jadi kalau sering baca Ali Imron kayak kacau dia. Nah, maksudnya kultur kayak gitu, maksudnya guyonan-guyonan yang itu diambil dari
Quran gitu kan, itu biasa gitu loh. Dijadikan guyonan yang ya itu khas lah, khas NU. Dan itu ada banyak sekali. Jadi kiai-kiai yang ini tuh ya yang memang ya ini santai gitu kan, lebih bijak, lebih wise dengan kultur masyarakatnya juga gitu.